saat ini kita boleh mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, memuliakan nama Dia, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah saat ini kita tidak melihat keadaan yang ada, tapi kita tetap percaya bahwa dua tiga orang berkumpul namaku, Tuhan ada di tengah-tengah. Biarlah saat ini kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan boleh mengubah hidup kita, kasih Tuhan boleh memulihkan hidup kita, karena Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, sedetik semenit pun Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Haleluya. Semua tak dengar
hujan cuaca buruk, tapi kami bersyukur kami boleh menyenangkan hati. Ajarilah kami sungguh-sungguh Tuhan untuk datang kepada kami. Ajarilah kami sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, motivasi kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, aku yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Walaupun Tuhan bila ini yang kecil ini, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama. Aku ada di tengah-tengah saat ini, kami lebih dari tempat. Yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Aku yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Kami pulang tidak dengan tangan hampa. Kami pulang dapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kami pulang dapat penghiburan. Kami pulang dapat jalan keluar. Kami pulang dapat kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sucikan ruangan ini, terutama ruangan hati kami. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkatalah atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama amin. Ada sukacita? Ini kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. kita boleh jadi saksi, boleh jadi berkat. Firman Tuhan, kami silakan petugas persembahan untuk maju dalam berdoa.
persembahan bisa harian tadi dijalankan sama yang di depannya, biar kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah berkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, sore hari ini kami bisa berkumpul. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi semua karena rencana-Mu yang terindah untuk setiap kami. Sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi berkat buat rumah Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih Tuhan, karena kami boleh memberi dengan sukacita. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita
bersyukur sama Tuhan atas persembahan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sendiri yang memberikan berlipat kami ganda. Dan sudah banyak memuji nama Tuhan. Berarti yang hingga saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Takkan pernah terlambat berdoa dalam hidup kita, asalkan kita yakin dan percaya.
berbicaralah buat setiap hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh membuka telinga kami lebar-lebar, membuka hati kami Tuhan, sehingga kebenaran firman itu boleh tertanam dan berbuah di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, senang ada bersama-sama dengan saudara pada sore hari ini. Saya berharap saudara membawa sesuatu pada sore hari ini. Saudara bisa dengar suara saya dengan jelas, saudara? Bisa dengar dengan jelas, saudara? Ya. Saudara, kita akan belajar dari Yohanes 4. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah sering disampaikan. Tetapi Yohanes 4 itu memiliki pelajaran yang sangat banyak sekali, saudara. Kalau saudara mungkin memiliki kesempatan satu pagi, jangan buru-buru, saudara. Jangan buru-buru saudara pikirkan, aku buru-buru mau ke kantor, aku buru-buru mau kerja. Jangan pikirkan buru-buru saudara mau belanja, saudara mau masak. Saudara taruh perhatian saudara sejenak. Saudara tidak usah mikirkan macam-macam. Saudara renungkan kebenaran firman ini. Nanti saudara akan bisa terima banyak dari apa yang tertulis dalam Yohanes 4. Saya akan sampaikan beberapa saja. Kita akan baca Yohanes 4 ayat 3 dan ayat yang keempat. Pertama, Yohanes pasal yang keempat, Yohanes 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan, ia pun Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, jadi ini adalah sebuah perjalanan. Dikatakan pada saat itu Tuhan Yesus sedang ada di Galilea. Lalu setelah itu dia akan menuju daerah atas, yaitu dari Yudea ke Galilea. Nah, kalau saudara lihat di peta, kalau saudara baca bawa Alkitab yang tulis saudara enggak lihat dari handphone, tapi Alkitab yang tertulis. Saudara kalau lihat yang di belakang, di situ ada peta-peta, saudara. Peta perjalanan Paulus. Lalu saudara lihat peta Palestina, saudara. Di situ saudara akan lihat bahwa Yudea itu letaknya di bawah dan Galilea itu letaknya di atas. Untuk orang itu mau menuju ke Galilea dari Yudea, sudah pasti dia akan lewat Samaria. Kalau dilihat ayat ini, tidak ada apa-apanya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena jalurnya itu seperti itu. Tetapi kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggrisnya, itu kata-kata yang dipakai bagus. Yaitu kata yang digunakan adalah need. Need itu adalah sebuah kebutuhan. Memang Tuhan Yesus pada waktu itu harus melintasi Samaria. Tetapi pada saat itu yang ada di hati Yesus bukan cuma sekedar karena satu keharusan dia harus lewat Samaria. Tetapi kenapa dia bisa berhenti di Samaria, lalu dia ada di daerah Sikar, satu kota kecil di daerah Samaria? Karena ternyata alasannya adalah sebuah kebutuhan yang ada di hati Yesus untuk seorang jiwa, saudara. Itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya walaupun dia harus melintasi Samaria, tetapi dia menyempatkan dengan sengaja dia berhenti mampir di Samaria, di satu kota kecil namanya Sikar, saudara. Saudara, kalau saya pelajari Tuhan yang kita sembah untuk jiwa, dia selalu memiliki kesengajaan. Dan itu saya sebut dengan istilah saya adalah kesengajaan ilahi. Kenapa? Karena untuk jiwa. Saudara pernah baca satu kisah, yaitu tentang Sakius.
Pada waktu itu dikatakan Tuhan Yesus ada di kota Yeriko, dan dia berjalan. Dan ketika dia berjalan, dia tidak berjalan sendiri dengan murid-muridnya saja, tetapi dikatakan pada saat itu banyak sekali orang yang mengikuti dia. Dan kalau dikatakan banyak orang yang mengikuti dia, setiap kali Tuhan Yesus ada di satu tempat, itu begitu banyak orang mendengar, mereka langsung berbondong-bondong, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka ingin mujizat. Kenapa? Karena mereka ingin melihat kuasa Allah. Nah, ketika saat itu di Yeriko, demikian juga orang yang ada di saat itu di sekitar Tuhan Yesus tidak 1-2 orang, tetapi dikatakan banyak orang, saudara. Dan kalau saya ada di kerumunan banyak orang, maka yang saya lakukan adalah saya akan melihat ke bawah. Saya takut jangan-jangan kaki saya terinjak, atau kaki saya menginjak kaki orang lain, atau saya akan secara refleks saya akan melihat ke bawah. Untuk apa? Untuk membuka jalan supaya saya tidak tersandung. Itu adalah satu tindakan lahiriah atau satu tindakan yang memang seperti itu kalau ada di kerumunan banyak orang. Tetapi saat itu bisa-bisanya Yesus di tengah banyak orang yang mengerumuni dia tidak saja melihat ke bawah, tapi dia melihat ke atas. Dan di sanalah ada Sakius yang perlu jamahannya, yang perlu kuasa keselamatannya. Dan itulah yang membawa Sakius akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan dia diselamatkan. Demikian juga satu kali ketika dia ada setelah dari Yeriko, dia keluar dari kota Yeriko, orang tetap berbondong-bondong mengikuti dia. Dan pada saat itu dia berjalan dengan banyak kerumunan orang. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus berkata, "Yesus anak Daud, kasihilah aku." Dan saya percaya sekuat-kuatnya teriakan Bartimeus saat itu akan tertelan dengan orang yang begitu banyak jumlahnya, yang mereka juga hiruk pikuk sendiri, saudara. Tetapi pada saat itu, saudara, dikatakan Yesus berhenti dan dia berpaling kepada Bartimeus, dan dia berkata kepada Bartimeus, "Mau apa engkau daripadaku?" Dan Bartimeus langsung ngomong, "Tuhan, aku ingin melihat." Saudara, bagi jiwa, Yesus selalu memiliki kesengajaan ilahi. Dan inilah yang ingin dia tularkan, inilah yang dia ingin ajarkan kepada kita, memiliki kesengajaan ilahi itu. Saudara, mungkin engkau bisa tidak ngomong sama orang itu. Kenapa? Karena orang itu sudah menyakiti engkau, tetapi dengan kesengajaan engkau menyapa orang itu. Mungkin engkau bisa tidak datang ke rumahnya dia karena merasa engkau lebih tua, engkau merasa bahwa engkau harus dihormati, tetapi dengan kesengajaan engkau merendahkan hatimu, dan engkau yang datang kepada orang yang lebih muda daripada. Kesengajaan ilahi itu dia inginkan dalam hidup kita. Saudara, waktu bulan Maret, awalnya COVID-19 ya orang ngomong ya, itu pada waktu itu beritanya mulai rame-ramenya, dan setiap hari di televisi itu ada laporan perkembangan daripada virus corona ini. Berapa yang terkena, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, itu setiap hari. Dan itu suasana yang mencekam. Gereja-gereja mulai tidak ibadah, dan orang mulai tidak berani keluar dari rumah. Pada waktu itu saya ingat, saudara, saya terakhir pelayanan itu tanggal 16 Maret, dan setelah itu pelayanan saya selama 1 tahun di cancel semuanya, saudara. Tapi satu kali pada hari Jumat, saudara, itu 16, 17, 18, saudara,
16 itu Rebo, 17 Kemis 18. Saya ditelepon oleh seseorang, lalu dia ngomong seperti ini, Bu Tabita, saudaraku masuk rumah sakit, tolong doakan. Dan saya pada waktu itu kalau ada orang seperti itu, biasanya saya mesti ngomong seperti ini, di rumah sakit mana? Lalu saya langsung ngomong, di kamar berapa? Kenapa? Karena saya sering kali kalau dengar orang sakit, saya mesti datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena ada satu pengalaman yang membuat saya sejak saat itu, saya tidak mau lewatkan kesempatan itu. Saya pernah dikabari orang, satu pendeta, dia ngomong dari luar kota, jemaatku sakit di Surabaya, tolong kamu kunjungi. Dan ternyata orang itu ternyata yang sakit itu bukan jemaatnya, tapi mamahnya jemaatnya. Dan pada waktu itu saya banyak pelayanan, dan saya ada banyak pekerjaan yang lainnya, sampai akhirnya saya mikir, ya besok aja, gitu. Saya ngomong besok aja. Saya setelah besoknya ternyata ada banyak lagi pekerjaan, saya ngomong besoknya lagi aja. Dan ketika besoknya lagi saya sampai di rumah sakit, saya masuk ke kamar dan ternyata kamar itu cuma ada ranjang saja, tidak ada orangnya. Saya putar balik keluar tanya suster, dan ternyata orang itu sudah meninggal. Dan itu saya sesali, dan saya berjanji pada waktu itu saya tidak akan mengulangi lagi. Kenapa? Itu adalah satu penyesalan di mana jiwa itu akhirnya tidak terlayani, saudara. Makanya kalau ada orang sakit gitu, tolong didoakan. Saya mesti ke rumah sakit. Nah, waktu itu dia ngomong, saudaraku sakit gitu, di rumah sakit gitu. Saya ngomong, oh ya, saya doakan. Saya percaya dia juga memahami, tidak mungkin saya ke rumah sakit dalam kondisi seperti itu. Tetapi saudara, itu hari Jumatnya, hari Sabtunya saudara, kembali saya ditelepon oleh orang yang berbeda. Dan ternyata orang yang telepon saya hari Sabtunya itu saudaranya yang sakit yang sama seperti yang Jumat itu. Dia ngomong, Bu Tabita sudah dengar enggak? Saudaraku masuk rumah sakit, dan dia tolong didoakan. Saya ngomong sama orang yang telepon itu, ya saya doakan, dan saya percaya orang yang telepon yang kedua itu juga tahu. Dan mungkin saya ke rumah sakit, dan saya percaya dia juga memahami itu. Tetapi hari Minggu pagi saudara, saya terima telepon yang ketiga. Dan telepon yang ketiga ini bukan dari saudaranya lagi, tetapi dari orang yang sakit sendiri. Dia ngomong, Bu Tabita, saya ada di rumah sakit. Kondisi saya seperti ini. Saya tahu dia tidak mengharapkan saya ke rumah sakit karena tahu kondisinya. Tetapi dari kata-kata dia, saya tahu dia mengharapkan kedatangan saya. Lalu saya ngomong sama suami, saya ngomong sama anak. Suami saya langsung ngomong, jangan ke rumah sakit. Anak-anak saya ngomong, jangan ke rumah sakit, Mama. Dan semua ngomong jangan ke rumah sakit. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Dan Minggu malam itu saya berdoa. Ketika saya berdoa, timbul belas kasihan di hati saya, itu begitu kuat sekali. Akhirnya hari Senin saya tidak ngomong siapa-siapa. Saya ambil hand sanitizer, saya ambil masker, saya ambil perlengkapan semuanya. Saya pergi ke rumah sakit, saudara. Dan pada waktu itu saya tidak mau cuma tulus saja, saudara, tapi saya juga mau cerdik, saudara. Orang kalau punya cuma tulus itu diinjak-injak sama orang dunia, tetapi mesti dua-dua itu berjalan bersama-sama. Cerdik saja itu juga akan jadi orang yang tidak baik, tetapi tulus dan cerdik itu harus ada. Saya pada waktu itu sudah siapkan semuanya. Saya masuk ke rumah sakit, dia ada di lantai 2, saudara. Dan pada waktu itu saya sengaja tidak mau naik lift. Supaya apa? Supaya tidak sama-sama di satu ruangan bersama-sama orang. Saya sengaja naik tangga. Begitu kaki saya mau naik tangga, saudara, tiba-tiba saya dengar ada orang itu ngomong-ngomongan, dan saya tahu itu lagi menuju turun. Begitu saya tahu akan ada orang lewat, saya berhenti dulu, saya tidak naik. Saya tunggu orang itu turun dulu, dan ternyata beberapa ibu-ibu itu turun. Baru setelah itu saya naik ke atas. Begitu terlihat
pintu, saudara. Saya tidak mau pegang dengan tak jejak, saudara, krek gitu, saya lewat gitu, saudara. Begitu ada pintu lagi, saya dorong lagi dengan kaki, saya lewat. Sampai akhirnya saya di kamar orang itu, saudara. Begitu saya masuk, orang itu terkejut sekali. Dia tidak menduga kalau saya akan datang di rumah sakit itu. Dan pada waktu itu dia cerita, dia ngomong, Bu Tabita, saya sudah ada di rumah sakit ini beberapa hari. Tidak ada satupun dari keluarga saya yang mendampingi saya, yang nyambangi tidak ada, yang jaga tidak ada. Bahkan dia ngomong, saya ke rumah sakit, masuk rumah sakit ini sendirian, saya masuk rumah sakit hanya diantarkan sopir, dan sopir itu tunggu di parkiran. Kalau nanti saya butuh apa, saya telepon, sopirnya itu belikan, dan sopir itu kasihkan ke satpamnya, dan satpam itu kasihkan ke susternya, nyampe ke saya, seperti itu. Dan pada waktu dia ceritakan seperti itu, dia ceritakan dengan sebuah kesedihan. Dia ngomong, saya maklum kondisinya, tapi masa nggak ada yang menemani saya sakit. Dan pada waktu itu saya mulai doakan dia, dan saya pulang. Dan pada waktu itu saya tahu, saya sengaja untuk melakukan itu. Dan saudara tahu, 2 hari kemudian saya mendapatkan telepon yang sama, dan dia ngomong, Bu Tabita, puji Tuhan, saya sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dan sejak hari itu sampai hari ini, orang ini menjadi pendukung daripada pelayanan saya. Kenapa? Karena saya belajar untuk melakukan kesengajaan ilahi itu. Apa yang hari ini engkau sedang alami, yang engkau mau hindari? Kalau bisa aku gak mau ke tempat orang itu. Kalau bisa aku gak ketemu dengan orang itu. Kalau bisa aku gak nyapa orang itu. Tetapi pada sore hari ini, Tuhan ingin kita memiliki kesengajaan ilahi itu. Untuk jiwa, dia selalu berkata, aku bisa melakukan itu untuk kamu. Oleh sebab itu, saudara, biarlah saudara, kalau saudara katakan engkau adalah jiwa, orang yang pernah menyakiti aku adalah jiwa, orang yang pernah menolak aku adalah jiwa, orang yang pernah berbuat jahat dengan aku adalah jiwa. Untuk jiwa, milikilah kesengajaan ilahi itu. Lalu yang kedua, saudara, pada waktu itu saudara dikatakan, ayat yang ke-6-nya dikatakan bahwa di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, dari ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini, saudara akan menemukan bahwa ternyata yang sampai dulu di pinggir sumur Yakub itu adalah Tuhan Yesus, bukan perempuan Samaria itu. Benar, saudara? Yang sampai duluan Yesus. Dan dikatakan pada saat itu kondisi Yesus dikatakan dia sangat lelah, sangat letih karena perjalanan. Dan bukan cuma letih secara fisik, tetapi juga perutnya kosong, belum makan. Di mana murid-muridnya pada saat itu? Murid-muridnya pergi semuanya cari makan. Kenapa? Karena itu adalah ya memang seperti itu, saudara. Orang lapar, yang dituju pertama kali adalah makan. Tetapi ternyata yang Yesus lakukan yang kedua bukan cuma untuk jiwa, dia memiliki kesengajaan ilahi, tetapi untuk jiwa dia bersedia menunggu jiwa itu, saudara. Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Ada banyak orang memiliki pengalaman dengan Tuhan pada masa kecilnya, tetapi setelah itu dia melupakan itu dan dia bertumbuh menjadi dewasa.
itulah Tuhan yang kita sembah. Kasihnya itu adalah kasih yang benar, yang kalau dikatakan tinggi, lebih tinggi dari langit, dalam, lebih dalam dari lautan. Itulah Tuhan kita. Dia tunggu perempuan sikar orang berdosa itu. Dia abaikan rasa letihnya, dia abaikan rasa laparnya, dia abaikan kepentingan diri sendiri. Untuk apa? Untuk menunggu orang berdosa, saudara. Dan itulah yang juga Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Saya ingat, saudara, saya baru sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika saya umur 8 tahun. Saya lahir dari keluarga Kristen. Saya memiliki pengalaman dengan Tuhan, tapi saya tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, menghiraukan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menjumpai saya. Dan disitulah saya mulai ketemu dengan Dia secara pribadi. Saudara, ada seorang artis, saudara. Saya baca beritanya bagus, saudara. Ari Wibowo. Dikatakan dia ini bukan orang Kristen pada awalnya. Dia jadi non-Kristen. Nah, dia dibawa papanya ke Jerman, saudara. Mereka pada waktu Ari Wibowo kecil, mereka tinggal di Jerman. Dan pada waktu di Jerman itu, dia secara otomatis dia masuk di sekolah Kristen, saudara. Nah, di sekolah itu satu kali ada acara yang semuanya beribadah ke gereja. Anak-anaknya diajak beribadah ke gereja. Lalu Ari kecil ini ditanya gurunya, kamu mau tinggal di kelas atau kamu mau ikut ke gereja? Nah, Ari akhirnya jawab, aku mau ke gereja. Bukan karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan di gereja, tetapi karena dia takut di kelas sendirian, tidak ada temennya, semuanya ke gereja. Akhirnya dia ikut ke gereja. Dan pada waktu dia ada di gereja umur 10 tahun, dia di situ mengalami satu peristiwa ilahi. Dia rasakan ada damai sejahtera masuk ke dalam hatinya. Ada satu sukacita yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Itu ada dalam hatinya. Tetapi setelah itu, peristiwa itu, dia tidak tindak lanjuti dengan bertanya siapa Tuhan dan yang lain-lainnya. Akhirnya dia mulai lupakan peristiwa itu. Dia akhirnya balik ke Indonesia, pindah ke Indonesia dengan keluarganya. Dan dia mulai bertumbuh menjadi anak remaja yang hidupnya tidak karu-karuan, yang hidupnya itu hancur, saudara. Dan dia mengalami kecelakaan dan diselamatkan. Kembali dia tidak pernah ketemu lagi dengan Tuhan. Dia mengalami lagi kecelakaan. Dan pada saat kecelakaan yang berikutnya itu fatal sekali. Mobil itu nabrak dan itu bibirnya itu, wajahnya itu tuh ada luka, saudara. Dan seorang artis kalau wajahnya terluka itu sangat disesali, saudara. Kenapa? Karena artis yang dijual adalah selain kemampuan akting juga wajah, saudara. Dan pada saat dia mengalami peristiwa kecelakaan yang parah itu, dia mulai ingat apa yang terjadi 10 tahun pada waktu usianya. Dan kembali dia mulai cari Tuhan pada saat itu. Dia mulai tanya, sampai akhirnya dia ketemu dengan orang yang tepat yang membawa dia kepada pengenalan akan Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami pertobatan sampai dengan hari ini. Saudara mau lari sejauh apapun, Tuhan tetap menunggu Anda. Kenapa? Karena cintanya tidak pernah berubah dalam hidup. Dan itulah Tuhan kepada perempuan Samaria ini, saudara. Dan kalau saudara lihat kemudian berikutnya, dikatakan ketika perempuan Samaria itu ketemu dengan Tuhan Yesus,
Yesus seperti Yesus. Itulah yang dirindukan. Hidup bukan dipengaruhi, tetapi hidup mempengaruhi, saudara. Saya sering kali doakan anak-anak saya ketika mereka masih kecil. Saya percaya satu kali mereka akan bertumbuh menjadi dewasa, dan saya tidak pernah bisa kontrol dia 24 jam. Saya tidak pernah bisa menemani dia 24 jam. Dia mungkin ada di tempat-tempat yang saya tidak ada saat itu, dan saya tidak bisa mengawasi dia. Tetapi setiap kali sejak kecil saya selalu ngomong, saya selalu doakan, Tuhan biarlah mereka menjadi orang yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau engkau adalah orang yang bisa mempengaruhi, saya percaya engkau akan terus Tuhan pakai untuk jiwa-jiwa. Biarlah kita menjadi orang yang mempengaruhi. Bukan cuma itu saja, saudara, yang dilihat oleh perempuan Samaria, tetapi dia melihat sebuah keistimewaan dari pria yang dia jumpai di tepi sumur Yakub, yaitu pada saat itu Tuhan mulai buka semua hidupnya, latar belakangnya, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satupun pribadi yang bisa menelanjangi manusia sampai ke dasar hatinya. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti apapun, serapat apapun kita menyembunyikannya, mungkin kita menyembunyikannya rapat-rapat. Orang yang tidur seranjang dengan kita mungkin juga tidak tahu sampai kedalaman hati kita. Tetapi Tuhan Yesus bisa menelanjangi manusia sampai ke dasar hati yang paling dalam. Makanya tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan itulah yang dijumpai oleh perempuan Samaria ini. Tuhan ngomong, bukankah engkau sudah punya 5 suami, dan suami yang ada padamu ini adalah bukan suamimu? Dia terkaget-kaget pada saat itu. Dan Tuhan mulai tawarkan kepada dia air hidup. Anugerah itulah yang dia tawarkan. Nah, perempuan ini mengalami kehausan. Dia mengalami kehausan, bukan haus secara lahiriah, tetapi secara batinnya dia haus. Orang yang sering gonta-ganti pasangan, orang yang sering gonta-ganti pacar, saudara, itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Dia mungkin pakai alasan seperti ini, oh, aku lakukan itu supaya aku bisa dapat yang tepat. Tidak mungkin kok bisa dapat yang tepat. Kenapa? Karena manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Ada kurangnya, ada lebihnya. Milih kayak apapun juga, masuk di dalam sebuah keluarga, itu pasti ada resiko. Betul, saudara? Oleh sebab itu, saudara, saya sering kali bertanya kalau saya konseling dengan orang yang seperti ini. Dia sering kali gonta-ganti pacar, dia sering kali ganti-ganti pasangan, sudah punya istri, masih ingin orang lain, sudah punya suami, masih sering kali najar untuk menarik perhatian pria lain. Saya selalu berkata seperti ini, di dalam jiwamu yang paling dalam, engkau sedang haus rohani dan engkau ingin mencari kepuasan itu, tetapi engkau tidak akan pernah bisa. Kepuasan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang bekerja itu begitu rupa sampai tidak kenal waktu. Dia bisa sampai lupa makan, dia bisa sampai lupa keluarga. Bahkan bagi dia, tidak pergi dengan keluarga itu tidak apa-apa asal bisa bekerja. Orang seperti ini dia sedang haus secara jiwa, haus tentang keuangan, ingin terus. Dan sampai kita menutup mata pun, manusia tidak pernah bisa dipuaskan oleh kekayaan. Betul?
tidak akan bisa dipuaskan oleh kekayaan sampai kita mati. Oleh sebab itu, Tuhan mau Dia datang kepada perempuan Samaria ini, dan itu perjumpaan yang istimewa. Kenapa? Karena pada saat itu dia terima kepuasan sejati itu. Damai itu masuk ke dalam dirinya. Tuhan berkata, damai-Ku kuberikan padamu, damai yang tidak, damai yang tak pernah bisa diberi, damai yang dunia tak bisa mengerti. Damai-Ku, damai-Ku, damai-Ku kuberikan padamu. Saudara, dunia tidak pernah bisa berikan damai sejahtera kepada kita, tetapi Yesus itu yang bisa berikan damai sejahtera. Ada orang menghabiskan waktunya bisa di depan televisi, ada orang bisa menghabiskan waktunya untuk lihat YouTube, ada orang sampai lupa makan, lupa segala-galanya hanya untuk YouTube. Dia pikir kalau dia sudah melihat tayangan yang satu, dia akan puas, tetapi manusia tidak pernah bisa puas dipuaskan dengan dari satu tayangan kepada tayangan berikutnya, kepada tayangan berikutnya, kepada tayangan berikutnya, dan pada akhirnya engkau tahu-tahu bisa lihat dirimu terhanyut dengan apa yang kamu tonton. Dan Tuhan bukan lagi prioritas dalam hidup ini, tetapi tayangan YouTube itu jadi prioritas dalam hidup ini. Kamu salah ambil keputusan. Yesus itulah kepuasan sejati. Ketika engkau pagi hari, engkau mengawali dan engkau datang kepada Tuhan, engkau mulai sembah Dia, percayalah engkau akan ketemu Dia. Dia akan berikan kepuasan dalam hidupmu, dan kepuasan itulah yang akan engkau bawa terus sepanjang hari itu. Dan kau akan merasakan satu sukacita yang luar biasa. Kalau dahulu pada waktu kau kejar kepuasan dunia, engkau rasanya kalau baca Alkitab ini rasa membosankan. Lihat orang berdoa berjam-jam, engkau tidak bisa masuk akalmu, engkau tidak bisa ngerti itu. Tetapi percayalah, ketika engkau mengalami kepuasan di dalam Tuhan, bagimu Alkitab ini bisa jadi kayak kayak ini novel, saudara. Kamu bisa baca. Kamu bisa menghanyutkan hatimu berjam-jam. Kamu datang kepada Tuhan, dan kamu akan rasakan sukacita yang tak terkatakan, lebih dari semuanya. Dan itulah yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria pada waktu itu ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia buka hatinya, dan ketika dia buka hatinya, Tuhan mulai ajak perempuan ini dalam perjalanan yang lebih dalam lagi. Perjalanan apa? Yaitu dia ngomong, bukan di gunung itu atau bukan di Yerusalem tempat orang beribadah, tetapi kau akan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, itu semuanya bisa terjadi ketika orang itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara lihat, ketika COVID itu ada, gereja tutup berbulan-bulan, saudara. Gereja tutup berbulan-bulan, akan terjadi perbedaan. Orang yang ketemu dengan Tuhan secara pribadi dengan orang yang tidak ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang ketemu dengan Tuhan secara pribadi, walaupun pintu gereja tidak dibuka, dia tidak bisa beribadah, tetapi di mana saja pun berada, dia tetap ketemu dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak ketemu dengan Tuhan secara pribadi, imannya digantungkan pada gereja, saudara. Dia baru
satu gereja. Tetapi begitu dia tidak ada di gereja, dia rasa keren, dia rasa sesuatu, aduh kok tidak seperti ini. Tetapi saya percaya saudara, COVID itu ada ya, karena Tuhan izinkan itu pasti ada kebaikannya saudara. Itu benar-benar mengasah iman kita, mana yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mana yang tidak. Kenapa ada orang beribadah di gereja puluhan tahun, hidupnya tidak berubah? Karena cara ibadahnya, dia beribadah ke gunung ini atau ke gunung itu, di tempatnya, tetapi tidak ketemu dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ibadah sejati. Ibadah sejati itu adalah ketemu Tuhan yang lebih dari bangunannya. Itulah ibadah sejati. Dan itulah yang diberikan Tuhan kepada perempuan Samaria. Begitu orang ketemu Tuhan secara pribadi, secara otomatis cara ibadahnya juga akan berbeda. Dan bukan cuma itu saudara, Tuhan bawa lagi kepada perjalanan yang lebih dalam lagi kepada perempuan Samaria ini. Apa? Ketika dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan mulai ajar kepada dia cara ibadah sejati. Tetapi bukan cuma itu, tetapi Tuhan ajar kepada dia untuk menjadi berkat bagi kotanya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makanya dia lari ke kota dan dia mulai ceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Dan itulah seharusnya yang kita lakukan. Kita ini semuanya adalah tubuh Kristus, saudara. Betul, saudara? Dan di dalam tubuh Kristus tidak ada pengangguran rohani, saudara. Betul? Semuanya harus berfungsi. Kita tidak hanya dipanggil untuk datang ke gereja, duduk, dan setelah itu menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi Tuhan panggil kita untuk pergi, bukan cuma duduk, saudara. Sehingga ada banyak orang boleh kenal kasih Tuhan. Saya senang sekali kalau saya bicara mengenai misi. Saya senang sekali ketika baca tentang Matius 28, 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 itu dikatakan seperti ini: pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi ayat yang ke-20 dikatakan, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Banyak orang senang ayat yang ke-20-nya. Betul, saudara? Disertai, diberkati, Tuhan bersama dengan aku, Tuhan membuat lancar semua pekerjaanku dan urusanku. Banyak orang senang di ayat yang ke-20. Tetapi saudara perlu tahu, sebelum saudara mengalami ayat yang ke-20, saudara harus melalui ayat yang ke-19 dulu. Jangan lompat kelas, saudara. Sebelum kita sampai pada kata-kata aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, maka kita harus melalui pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kenapa kita mesti menjadi berkat bagi orang lain? Itu adalah perintah, bukan pilihan, tetapi itu perintah. Lalu yang kedua adalah karena kasih, saudara. Tuhan ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kalau orang mengasihi Tuhan, secara otomatis dia akan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Dan kenapa kita harus menjadi berkat, harus bermisi, saudara? Karena itu adalah kebutuhan manusia.
karena mereka punya kebutuhan dasar manusia, bukan makan, bukan minum, bukan pakaian, bukan rumah, tetapi kebutuhan dasar manusia, baik itu orang kaya, orang miskin, baik itu anak kecil sampai orang tua. Kebutuhan dasar manusia adalah damai sejahtera, dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara dan saya adalah jawaban. Bawa Injil itu sampai ke mereka. Dan yang terakhir adalah kenapa kita mesti bermisi? Karena kita adalah orang yang berita Injil. Saudara tahu, saudara ada di tempat ini, saudara bisa ada di tempat ini karena pasti ada orang lain yang membawa saudara ada di tempat ini. Entah itu adalah orang tuamu, engkau dibawa mamahmu ke gereja, entah itu adalah teman sekolahmu, entah itu adalah gurumu, entah itu adalah pasangan hidupmu, pasti engkau sampai di tempat ini karena ada orang lain yang sudah bawa engkau ke tempat ini. Betul, saudara? Oleh sebab itu engkau punya hutang, saudara. Hutang itu adalah hutang untuk memberitakan Injil lagi kepada orang lain. Dan pada saat itu perempuan Samaria ini, dia pergi ke kotanya dan dia beritakan Injil. Terakhir saya akan mengakhiri dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu namanya Bu Jenny Bala. Orang ini orang Manado. Dia tinggal di Manado, enak saudara, anaknya orang Subek, dan dia sudah bisa dipastikan dia akan diangkat jadi pegawai negeri, saudara. Tetapi di tengah kondisi yang semuanya enak, tiba-tiba ketika satu kali dia beribadah, dia dengar ada satu daerah di Papua, di pedalaman, yang sedang membutuhkan Injil. Pada waktu itu dia bergumul antara mau tidak. Dia mau, tetapi dia sayang sebentar lagi dia akan diangkat jadi pegawai negeri. Dan menjadi pegawai negeri itu adalah impian banyak orang di kampung halamannya. Tetapi pada waktu itu dia bergumul. Dan akhirnya dia tinggalkan kota Manado. Dia masuk ke satu daerah wilayah namanya daerah Membramo di Papua. Saudara tahu, ketika dia masuk ke daerah itu, tidak ada poliklinik, tidak ada sekolah, tidak ada air bersih, semua fasilitas, tidak ada rumah. Ternyata daerah yang dia layani itu masih adalah suku yang nomaden. Jadi dia bekerja di satu daerah, lalu sudah habis suku ini akan masuk ke dalam hutan lagi yang lebih dalam lagi, dan di sana dia mulai cari penghidupan, dan setelah itu dia masuk lagi. Bu Jenny Bala ini dia akhirnya bawa Injil ke suku yang seperti itu, saudara. Dari tidak ada apa-apanya, dia beritakan Injil, dia pernah mau dibunuh, tetapi dia tetap beritakan Injil. Dari tidak ada sekolah, akhirnya sampai ada TK, saudara. Sampai akhirnya SD. Dari tidak ada tempat pengobatan, berdirilah puskesmas. Dari tidak ada gereja karena orang-orangnya tidak kenal Tuhan, akhirnya berdiri gereja. 3 bulan Agustus yang lalu, ketika saya ikut Sumiting dan dia bersaksi, ada satu peserta Sumiting itu yang bertanya kepada dia, berapa tahun Bu Jenny Bala ada di daerah itu? Saudara tahu berapa tahun dia menghabiskan waktunya di daerah itu? 27 tahun. Dan ada orang yang bertanya seperti ini, kenapa Bu Jenny tahan ada di tempat itu? Di tempat kegelapan, tidak ada sinyal HP, tidak ada komunikasi. Kalau mau masalah, kalau mau ke kota atau ke daerah yang ramai, harus tunggu pesawat. Dan pesawat itu tidak setiap bulan ada. Ada kalanya dia menghadapi
suku itu? Jawabannya apa, saudara? Jawaban ini mengejutkan saya. Dia hanya berkata seperti ini. Alasan saya bisa bertahan hanya seperti ini. Mereka senang kalau saya ada. Dia tidak perlu alasan macam-macam. Dia tidak perlu alasan, oh aku bisa bertahan karena ada iming-iming seperti ini. Oh aku bisa bertahan karena akan ada peningkatan, promosi dan lain-lain. Tidak. Dia berkata, aku tahan 27 tahun hanya dengan satu alasan. Mereka ngomong bahwa mereka senang kalau saya ada di daerah itu. Itu sudah cukup untuk menjadi alasan berjalan, menjadi berkat buat suku itu 27 tahun. Kadang-kadang kalau Tuhan panggil kita melayani, alasan kita tuh macam-macam. Yang kadang-kadang berincek nih sekali, betul? Oh, kamu melayani ya? Aduh, aku udah bisa ngomong. Aduh, aku udah bisa. Orang lain saja. Kamu yang melayani ya? Aku dibayar berapa? Kamu yang melayani ya? Aduh, itu saja. Aku lain kali saja. Itu hal yang sangat-sangat menyebalkan bagi Tuhan. Tuhan ketika diutus Bapaknya, misi itu adalah Allah hanya punya satu anak, tetapi Dia berikan anak itu untuk orang berdosa. Pada waktu Bapak itu suruh anaknya untuk datang ke dunia, Yesus tidak tawar-menawar. Yang Dia lakukan adalah Dia taat, dan ketaatannya itu teruji karena Dia taat sampai mati. Itulah Tuhan kita, dan biarlah itulah juga kita, sehingga pada waktu kita ketemu dengan Tuhan satu kali, kita bisa dengan bangga berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan semua yang Engkau mau. Dan Tuhan akan bangga lihat kita, dan Dia akan berkata, sabarlah hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaanku. Itu kata-kata itu harganya lebih dari emas dan perak dan permata. Tuhan ingin memakai hidup ini. Berjumpalah dengan Tuhan dan baharui ibadahmu, dan jadilah berkat supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ku hidup bagi Dia,
Puji nama Tuhan, sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Coba lambaikan tanganmu pada Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini, malam yang indah bagi kami semuanya. Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu terus Kau lanjutkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu jatuh tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Tuhan, kami akan melakukan dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami akan melakukan itu semuanya. Tuhan, kami percaya bahwa kami dipakai Tuhan, kami akan menjadi karakter Yesus yang luar biasa. Tuhan, kami berani untuk menjadi kebenaran firman-Mu, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun berada kami Tuhan, supaya kami akan menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi orang lain, hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan, sesuatu yang terjadi dalam hidup kami yang terbaik. Kami percaya dan yakin Tuhan, mujizat-mujizat itu terjadi juga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada sore hari ini, Pastor Tabita sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan, Kau pakai dia lebih hari lebih diurapi Tuhan, lebih hari dipakai Tuhan luar biasa. Di mana Pastor Tabita berada, dia akan menjadi berkat banyak orang lain untuk kemuliaan nama Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui Pastor Tabita banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan untuk kerajaan-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan, misi dan misinya di dalam nama Yesus ada terobosan-terobosan yang baru untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, keluarganya Pastor Tabita, suami, anaknya, semuanya ada di tangan Engkau. Kami percaya penyertaan-Mu yang luar biasa, penyertaan yang dahsyat, penuh kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya berkati Tuhan, berkat semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami percaya dan yakin semuanya akan mendatangkan satu kebaikan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami percaya dan yakin, kami bersyukur kepada Engkau. Kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, bawa sana untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ini ada pengumuman gereja Wonorejo 2. Kalau kemarin saya mendengarkan Ibu Endang sudah dipanggil oleh Tuhan, ada berita duka bagi keluarganya Ibu Endang, supaya kita sama-sama mendoakan bagi keluarga mereka, supaya semakin hari diberi roh penghiburan, roh kekuatan, dan roh sukacita di dalam keluarganya Bu Endang. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pengumuman gereja selanjutnya, kita tetap pakai protokol kesehatan, saudara. Itu himbauan dari pemerintah. Kami percaya kalau sudah pakai protokol kesehatan, pasti saudara masuk sehat, pulang lebih daripada sehat. Amin. Amin. Dan pengumuman gereja di ini tempat, kalau Sabtu depan tanggal 19 kita bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat bagi kita. Amin. Kita sama-sama, dan kita membatasi saudara dari orangnya. Soalnya himbauan dari pemerintah, kita ambil cuma berapa persen, sampai 35 orang aja. Itu himbauan dari pemerintah saudara. Kita tetap mematuhi pemerintah yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Dan nanti tanggal 26 kita libur dua kali, 26 sama tanggal 2. Sebab tanggal 26 kita liburkan, itu tepat mendekati hari Natal, dan kita akan ingin doa penutupan tahun bersama-sama Jemaat Wonorejo 2. Kita undang tanggal 31
doa penutupan tahun itu dimulai jam 8 malam. Puji nama Tuhan. Biarlah nanti tanggal 2 kita juga libur, dan nanti kita kembali lagi ibadah offline tanggal 9 Januari tanggal 9. Saudara, inilah pengumuman gereja di Wonorejo 2 supaya kita lebih hari semangat kepada Tuhan dan ada sukacita, damai sejahtera Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu bagiku, selamanya Kau ku sembah. Bapak, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berkata dengan kata-kata iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak mau sakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus tubuh kami sehat dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami adalah orang yang diberkati berlimpah-limpah. Engkau tidak memberkati kami Tuhan hanya Tuhan remah-remah, tetapi Engkau memanggil kami menjadi anak Abraham, keturunan daripada Abraham, bahwa berkat Abraham itu juga sampai kepada kami. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini, tidak ada yang gagal di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka Tuhan, diberkati di dalam keluarga mereka, berkati anak-anak mereka dimanapun saja berada. Biarlah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Anak-anak mereka boleh sekolah sampai tinggi, dan biarlah Tuhan Engkau memakai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka, hubungan suami istri. Tuhan beri kepada setiap keluarga demi keluarga anggur yang manis, anggur yang baru, selalu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh memakai kacamata firman-Mu Tuhan untuk perjalanan di dalam rumah tangga kami Tuhan, bahwa pasangan kami adalah sesama manusia, dan biarlah kami boleh mengasihi mereka sama seperti mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih banyak, kami mengucap syukur Tuhan. Dan sekarang saudara, mari angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kirama kata kasih karena anak kata karapa kata kasih karena anak maraka, hina kasih karena anak maraka karena anak maraka kata kasih karena. Biarlah berkat cintanya Bapa yang tidak pernah habis-habis itu mengalir dalam hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah kemenangan daripada Tuhan Yesus juga adalah kemenanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah penghiburan dan kekuatan Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan dimanapun berada, engkau adalah saksinya. Dan dimanapun berada, engkau dipakai oleh Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat pulang Tuhan memberkati.